Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suci Ramadhani, mahasiswi semester 3 di Universitas Mercu Buana Menteng. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Bahasa merupakan unsur utama dalam konteks komunikasi. Oleh karena itu, bahasa yang baik akan memicu keberhasilan suatu komunikasi. Pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan memicu keberhasilan suatu komunikasi. Karena saat ini banyak sekali anak-anak milenial yang menggunakan bahasa gaul yang artinya memiliki banyak makna. Dikarenakan memiliki banyak makna, bahasa gaul bisa saja menimbulkan miscommunication. Baiklah, di slide berikutnya ada pengertian bahasa. Di sini ada pengertian bahasa menurut Keraf dan pengertian bahasa gaul menurut Mulyana. Menurut Keraf, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antar masyarakat berupa simbol suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Mulyana, bahasa gaul merupakan kumpulan kata atau istilah khusus, unik, dan menyimpang, dan bahkan kadang bertentangan dengan makna aslinya yang biasa digunakan oleh anak-anak milenial dan anak gaul. Baiklah, di slide selanjutnya ada ragam bahasa gaul. Ragam bahasa gaul di sini memiliki ciri khas atau khusus, yaitu singkat, kreatif, lincah, dan biasanya pendek. Dan sementara kata-kata yang panjang biasanya lebih disingkat oleh mereka. Baiklah, di slide selanjutnya ada contoh-contoh kosakata yang biasa digunakan oleh anak gaul atau anak milenial yang disebut dengan bahasa gaul. Ya, bisa dilihat di sini ada kata TBL, yaitu takut banget loh. Lalu ada healing, ada body goals, ada attitude, ada roaming, ada closingan, dan masih banyak lagi. Baiklah, di slide selanjutnya ada penyebab maraknya bahasa gaul di Indonesia. Pertama, wilayah Indonesia merupakan wilayah yang didominasi oleh usia produktif. Yang kedua, wilayah Indonesia dikelilingi oleh sekolah-sekolah yang bertaraf internasional. Dan yang ketiga, ada faktor hierarki. Hierarki di sini berarti tingkatan. Oleh karena itu, banyak sekali anak-anak gaul yang cenderung sombong karena tingkatannya merasa lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang berada di kampung atau di desa. Lalu yang keempat adalah dihuni oleh masyarakat yang mayoritas ekonomi kelas tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa bahasa gaul cenderung digunakan di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. Walaupun sebenarnya daerah pedesaan juga mengetahui adanya bahasa pergaulan ini. Di slide selanjutnya ada pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa gaul yang sekarang sepertinya sudah terbiasa digunakan oleh anak-anak milenial dan generasi-generasi muda yang akan mengakibatkan terancamnya bahasa Indonesia dan mulai tergeser dengan bahasa gaul. Hal ini juga bisa menyebabkan bahasa Indonesia punah. Hal ini bisa dilihat dari banyak sekali anak-anak milenial yang merasa kurang akan bahasa Indonesia. Kurangnya minat anak bangsa untuk menjunjung tinggi bahasa nasional Indonesia. Padahal saat ini bahasa Indonesia sudah masuk ke dalam bahasa internasional. Hal-hal yang tadi saya sebutkan bisa saja membuat bahasa Indonesia menjadi punah. Baiklah, di slide selanjutnya ada dampak penggunaan bahasa gaul. Setiap pengaruh atau perubahan pastinya membawa dampak. Dan dapat dilihat di sini dampak positif dan dampak negatifnya, yaitu dampak positif dari bahasa pergaulan adalah menjadikan remaja Indonesia menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa pergaulan ini, setidaknya para remaja dapat berinovasi dan mengikuti perkembangan yang ada. Dampak negatif dari penggunaan bahasa pergaulan di kalangan remaja dan anak milenial ini adalah dapat mempersulit kefasihan mereka untuk berbahasa Indonesia. Padahal di saat di sekolah, di tempat kerja, dan kepada orang tua biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi karena adanya bahasa pergaulan dan karena sudah terbiasa menggunakan bahasa pergaulan, hal ini dapat memicu kesulitan mereka untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Baiklah, di slide selanjutnya ada cara-cara yang tepat untuk menangani perkembangan bahasa pergaulan dan maraknya bahasa pergaulan yang ada di Indonesia. Cara yang pertama adalah memberikan edukasi kepada anak-anak, remaja, dan kaum milenial untuk cinta terhadap bahasa Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia senantiasa selalu menjadi bahasa nasional yang harus dijaga citranya. Yang kedua, membuat platform digital untuk mengajak para generasi-generasi baru untuk terbiasa dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengedukasi anak-anak milenial dengan mengunggah sebuah video pembelajaran mengenai tata cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, cara pengaplikasian bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang lainnya melalui media sosial yang saat ini digandrungi oleh anak-anak milenial seperti media digital TikTok, lalu ada Instagram, Facebook, YouTube, dan media lainnya. Dan yang terakhir adalah mengedukasi generasi-generasi bangsa untuk terus melestarikan budaya literasi agar penggunaan bahasa Indonesia lebih fasih dan dapat melatih bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena adanya bahasa pergaulan ini mengakibatkan tergesernya bahasa Indonesia yang dimana bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan bahasa Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar tetap menjadi bahasa nasional Indonesia. Baiklah, dari kesimpulan tadi, saran dari saya mengenai fenomena ini adalah yang pertama, hendaklah memulai dari mengedukasi anak-anak dan generasi-generasi baru di bawah kita seperti adik kita atau keponakan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua adalah mulailah dari diri sendiri. Hal ini dapat memberi contoh kepada adik-adik kita, keponakan kita, dan teman-teman kita agar tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di saat yang tepat, seperti di saat di sekolah, di tempat kerja, dan di tempat-tempat resmi yang lainnya. Untuk itu, kita harus selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional yang harus dijunjung tinggi dan citranya harus dijaga. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai fenomena bahasa pergaulan yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kritik dan saran dari ibu dosen dan teman-teman saya nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.